Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video tentang menjelaskan satu materi untuk memenuhi tugas mata kuliah mikro konseling dengan dosen pengampu Ibu Rauda Zaima Dalimunte MPD. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Viva Hidayaya dengan NIM 2285230010, kelas 4B, jurusan Bimbingan dan Konseling. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada definisi konseling, yang kedua tujuan dari konseling, dan yang ketiga faktor keberhasilan konseling. Materi yang pertama yaitu definisi konseling. Ada beberapa para ahli menyatakan yang pertama ada menurut American Counseling Association atau ACA. Nah, di sini tuh menyatakan bahwa konseling adalah aplikasi kesehatan mental yang memiliki prinsip psikologis, perkembangan melalui intervensi kognitif, efektif, dan perilaku. Nah, di sini tuh memiliki strategi untuk menangani kesejahteraan bagi pertumbuhan pribadi, perkembangan karir, dan kelainan. Selanjutnya, definisi yang kedua menurut Wilton E. Hans tahun 1955. Beliau menyatakan bahwa konseling ini merupakan suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang yang lainnya, yaitu individu yang mempunyai masalah akan tetapi tidak dapat diatasi sendiri. Nah, sehingga memerlukan tenaga profesional ataupun yang disebut konselor yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu kliennya memecahkan masalah tersebut. Lalu definisi menurut para ahli yang ketiga itu ada Bernard dan Fulmer tahun 1969. Beliau tuh menyatakan bahwa konseling ini tuh meliputi pemahaman dan hubungan individu untuk mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan serta motivasi dan juga potensi-potensi yang unik gitu dari individu dan membantu individu yang lainnya untuk mengapresiasikan ketiga hal tersebut. Lalu ada definisi konseling menurut Mulyadi tahun 2016, yaitu konseling adalah pertemuan antara empat mata, yaitu konselor, seorang yang ahli dengan klien ataupun konseli, orang yang menerima bantuan. Nah, ini tuh dilakukan melalui wawancara profesional dalam upaya membantu klien untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Lalu definisi konseling yang terakhir itu menurut Prayitno dan Erman Anti tahun 2004. Beliau menyatakan bahwa konseling adalah pelayanan bantuan oleh tenaga profesional kepada seseorang ataupun sekelompok individu untuk mengembangkan kehidupan efektif sehari-harinya, terus juga menangani kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu dengan pribadi yang mandiri dan juga mampu mengendalikan dirinya melalui penyelenggaraan berbagai jenis layanan dan juga kegiatan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, materi tujuan konseling. Nah, konseling sendiri itu memiliki tujuan secara umum, yaitu untuk mengatasi masalah yang dialami klien dengan mengurangi intensitas hambatan dan kehilangan masalah tersebut, sehingga meringankan beban si konseli dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Sedangkan tujuan secara khususnya ini adalah konseling itu bertujuan agar klien ini tuh memahami masalahnya secara mendalam dan menyeluruh dengan cara yang positif dan dinamis, sehingga dapat menemukan jalan sendiri ataupun lebih mandiri dalam menanggapi masalah yang akan terjadi di masa depan. Nah, ada beberapa tujuan konseling sendiri dalam berbagai perspektif. Yang pertama ada pemahaman diri atau self-understanding. Nah, konseling di sini tuh membantu klien untuk menjelajahi pikirannya, perasaannya, dan perilaku mereka untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam lagi tentang diri mereka sendiri. Nah, ini tuh melibatkan identifikasi nilai-nilai kepribadian, keyakinan, terus kekuatan, kelemahan, serta pola pikir dan perilaku yang mungkin yang tidak disadari sebelumnya. Lalu yang kedua tuh ada penyelesaian masalah atau problem solving. Nah, tujuan dari konseling di sini tuh untuk membekali klien dengan keterampilan dan strategi untuk mengidentifikasi, menganalisis, terus memecahkan masalah yang dihadapi sama si konseli ini. Nah, untuk itu bukan berarti konselor ini tuh memberikan solusi secara langsung, tapi melainkan membantu si konseli ini tuh mengembangkan kemampuan untuk menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Lalu yang ketiga ada
Tujuannya itu untuk kesehatan emosional atau emotional well-being, yaitu konseling sendiri itu membantu klien untuk mengelola emosi negatifnya seperti kecemasan, depresi, terus kemarahan, dan rasa kesedihan yang secara mendalam gitu. Nah, ini tuh melibatkan pengenalan, penerimaan emosi, terus juga pengembangan keterampilan, serta perubahan pola pikir yang lebih sehat gitu. Lalu yang keempat tujuannya ada pencapaian tujuan atau goal attainment. Nah, di sini tuh konseling membantu kliennya untuk mengidentifikasi tujuan hidupnya tuh mau seperti apa gitu, mengarahkan untuk hidup yang lebih realistis dan bermakna gitu. Nah, di sini tuh melibatkan penentuan kayak prioritas tujuannya tuh apa, terus pemecahan tujuan sebesarnya tuh gimana, seperti itu. Lalu yang kelima ada pengembangan diri optimal, yaitu optimal self development, yaitu di sini tuh tujuan konselingnya membantu klien mengembangkan potensi dirinya secara maksimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mereka. Nah, ini tuh melibatkan eksplorasi pengembangan diri, peningkatan keterampilan, dan mengatasi hambatan yang menghalangi perubahan pribadi gitu. Nah, pengembangan diri yang optimal sendiri itu meningkatkan kepuasan hidup, terus juga memberikan rasa pencapaian dan memungkinkan si individu ini tuh bisa memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor keberhasilan konseling. Ada beberapa faktor keberhasilan konseling. Yang pertama itu dari kualitas konselornya. Nah, kompetensi yang dimiliki konselor ini tuh menjadi penentu keberhasilan konselingnya. Nah, ini tuh mencakup kompetensi bagaimana si konselor ini memandang konselinya, terus keahlian konselornya gimana, terus kepercayaan konselinya kepada konselor, terus juga daya tarik si konseling terhadap konselor. Nah, konselor ini tuh harus memiliki kualitas pribadi yang memadai, terus juga bisa bertanggung jawab dalam profesinya, serta memiliki kompetensi pribadi, akademik, sosial, dan keprofesionalan, serta juga memiliki sikap santun dan mampu memahami kondisi konseli yang juga menjadi kunci utama gitu. Lalu yang kedua ada faktor kualitas konseli. Nah, jika konselinya itu mengalami keterbukaan, terus juga bisa memahami dirinya sendiri dan masalahnya, terus apa sih letak permasalahannya tuh di mana. Nah, ini tuh sangat mempengaruhi keberhasilan konseling. Dengan kualitas konseling ini adalah karakteristik konseling dan kesiapan yang konseling ini tuh dalam proses konseling bisa membantu untuk mendapatkan konseling yang sesuai dan berjalan dengan sempurna. Yang ketiga itu hubungan konselor dan konseli. Nah, hubungan yang baik antara konselor dan konseli itu tuh termasuk kemampuan konselor untuk bersikap responsif itu sangat penting. Nah, sikap responsif dari konselor ini juga adalah kemampuan dalam merespon semua keterbukaan yang diungkapkan oleh konselinya. Nah, konselor di sini juga harus mampu membangun hubungan interpersonal yang baik, terus harmonis, dinamis, persuasif, dan juga kreatif. Lalu yang keempat ada faktor empati. Nah, kemampuan seorang konselor untuk memahami, terus merasakan secara tepat perasaan konselinya, terus pikirannya, terus juga pengalaman konselor itu juga bisa membuat si konselor ini merasa bahwa dia tuh didengarkan gitu. Dan si konselor ini tuh bisa bereaksi secara emosi yang baik gitu. Seolah-olah emosinya ini dialami juga oleh si diri konselornya. Terus yang kelima itu ada faktor dukungan sosial. Nah, dukungan sosial di sini tuh baik dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial itu tuh bisa mempengaruhi keberhasilan konseli. Nah, individu yang memperoleh dukungan sosial akan merasa dicintai, juga dirawat, dihargai, dan juga berharga gitu, dan menjadi bagian dari lingkungan sosialnya. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.